Sekarang ini aku pengen ngebahas film yang akhirnya tayang di Netflix, yaitu Tersanjung The Movie. Tersanjung The Movie menceritakan tentang anak-anaknya dari pemain-pemain film atau peran-peran di Tersanjung. Ada 3 karakter utama di sini. Ada Tian alias Christian, ada juga Yura yang diperankan Clara Bernadette, terus ada juga Georgina Abraham sebagai Christian, dan ada satu karakter lagi bernama Oka dan Yura dan juga Tian ini adalah sahabat yang sebenarnya sudah bersahabat sekian lamanya. Pada awal kisah film ini sih menceritakan tentang bagaimana kehidupan ketiga sahabat ini membangun sebuah bisnis, karena ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh Yura, karena ada satu dan lain hal yang membuat Yura harus hidup mandiri, yaitu Yura dan keluarganya terhimpit oleh sebuah masalah yang harus memaksa Yura untuk hidup mandiri. Akhirnya ketiga sahabat ini memutuskan untuk membuka sebuah warung mie instan, Indomie, kornet, warung internet gitulah. Akhirnya itu lumayan untuk membantu Diandra untuk menghidupi keluarganya. Pokok masalahnya itu kenapa mungkin kalian bisa nonton sendiri di Netflix sekarang ini. Tapi setelah dia membuka warung internet tersebut alias mie instan kornet atau Indomie kornet itu sebenarnya lancar-lancar aja nih, sampai terungkap bahwa Tian itu mempunyai perasaan yang lebih dari sekedar teman kepada Yura. Sebenarnya perasaan ini sudah lumayan lama gitu ya dipendam, makanya ketika membangun sebuah bisnis kecil ini, Tian lah yang lebih membantu secara materi, secara hal-hal yang dibutuhkan gitu. Secara hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis itu lebih ke Tian sebenarnya. Tian, maksud saya Yura ini sebenarnya adalah anak dari seorang artis terkenal, karakter sepertinya untuk Tersanjung, yang membuat hal masalah yang terjadi ini adalah pada awalnya adalah ketidakpopuleran yang melanda ayah dari Yura ini, yang memaksa Yura sebenarnya untuk hidup mandiri. Yura harus merelakan beberapa rencana-rencananya di awal, melanjutkan sebuah kuliah, mengambil kelas tambahan. Itu sebenarnya hanya demi menghidupi keluarganya. Sampai dia tadi aku bilang berpacaran dengan Tian. Sebenarnya pada awalnya Tian ini sangat menjadi seorang lelaki yang atau pacar yang bertanggung jawab sekali dengan Yura gitu ya. Sampai ada beberapa hal
yang terjadi. Jadi masalah ini tidak pernah berakhir di hidupnya Yura sebenarnya. Di hidupnya Yura ini sebenarnya masalah tidak pernah berakhir gitu ya. Yura ini tertimpa masalah ketika Tian sedang pergi ke Amerika untuk mengurusi urusannya di Amerika. Dengan janji setelah dia berhasil untuk menyelesaikan urusannya di Amerika, ayahnya akan merestui hubungannya dengan Yura. Ada satu dan lain hal yang terjadi kepada Yura pada saat Tian ada di Amerika, gitu ya. Akhirnya si Oka inilah yang sebenarnya juga sahabatnya gitu ya. Sebenarnya juga sahabat, dan dia lah yang membantu untuk menyelesaikan masalah Yura saat ada di, atau lebih tepatnya saat ditinggal oleh Tian pergi ke Amerika. Ternyata Tian ini mempunyai masalah yang cukup berat. Akhirnya dia tidak mengabari Yura kembali. Kalau kalian lihat ya di trailernya pada saat awal-awal ada Giordino Abraham itu sebenarnya mengangkat telepon dari seseorang, yaitu Yura, yang menelpon Tian, dan tidak dijelaskan apa yang terjadi kepada Tian. Tapi akhirnya saat krisis moneter pada saat itu, ini mengambil latar di 1998 yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Akhirnya Yura memutuskan untuk mencari kabar dari Christian ke rumahnya. Ternyata emang benar, maksudnya ada Christian untuk memutuskan untuk meninggalkan Yura tanpa kejelasan, pokoknya intinya seperti itu. Akhirnya masalah yang terjadi selama Tian di Amerika itu diselesaikan oleh Oka sebagai sahabat yang membantu dia membangun sebuah usaha warung instan. Pelajaran dari film ini sebenarnya aku bilang gini ya, kadang seseorang yang buat kita dia dekat sama kita gitu ya, dia dekat sama kita, dia sahabat kita, dia adalah seseorang atau sosok yang membantu kita pada saat itu. Oh, dia kayaknya baik banget ya gitu, tak malah meninggalkan kita gitu. Kadang yang orang-orang yang tidak disangka-sangka malah membantu kita di saat kita ada dalam keadaan yang sangat penting. Aku jelasin sedikit. Sebenarnya masalah di awal film yang tidak bisa aku jelaskan supaya kalian nonton sendiri itu bermula pada saat Diandra di masa kecilnya itu tertimpa sebuah masalah yang membuat ibu kandungnya harus meninggal. Di situ adalah pokok dari sebuah masalah di film ini. Film ini feelnya sangat-sangat drama sekali ya, sangat-sangat film drama romantis sekali. Awal-awal sih aku nontonnya untuk orang yang tidak menonton sinetronnya secara langsung, awal-awal nontonnya drama banget nih gitu. Tapi kalau kita
mengerti cerita itu secara dalam, kita akhirnya tahu apa yang dimaksud oleh film ini. Karena untuk orang-orang 2021 ini atau seusia saya gitu ya, di usia muda, mungkin nggak akan nonton film aslinya atau sinetronnya, tapi dengan nonton film ini aja dia mendapatkan sebuah kisah yang sangat teatrikal sekali, sangat dramatik sekali gitu ya. Kalian nonton aja untuk tahu ceritanya seperti apa. Bye guys.